wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Huda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Huda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah pada 10 yang akhir di bulan Ramadan ini. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, 10 yang akhir di bulan Ramadan adalah malam-malam yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 yang utama di dalam Islam. 3 dari 10 hari yang paling disanjung, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Yang kedua 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, karena di dalamnya ada haji dan ada Arafah. Yang ketiga adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Inilah 10 yang paling utama di dalam Islam. Dan saat ini kita sedang berada di dalamnya. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini menjelang iftar, menjelang berbuka saum, berbuka puasa, materi yang akan kami sampaikan ke permukaan pada sore hari ini adalah waspada dari perusak-perusak amal,
waspadalah dari perusak-perusak amal. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini melangkah lebih jauh, maka sebagai kata pengantar saya ingin mengatakan bahwa setiap muslim pasti menginginkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan amalan kita tertolak. Tidak ada. Setiap kita pasti ingin amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salat kita, zakat kita, saum di bulan Ramadan kita, haji, umrah, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, sedekah, semuanya ingin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita Bapak Ibu sekalian, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu kan tahu julukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Al-Khalil, Abu Tauhid. Nama julukan Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil, kekasih Allah, Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Beliau pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin tahu buktinya? Mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau telah meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam. Maka ketika bangunan Ka'bah sudah ditinggikan, Nabi Ibrahim berdoa. Isi doanya, terimalah amalan kami ya Allah. Sekelas Nabi Ibrahim meminta agar amalnya diterima oleh Allah. Mari kita dengarkan firman Allah, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 127. Saya yakin di antara kita yang hadir di majelis ini sudah pada hafal. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Allah berfirman, Al-Baqarah 127. Allah berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kita dengarkan, silakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhasil meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Silakan. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sekelas Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar amalnya diterima. Lalu ditutup, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangankan itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang, yaitu generasi terbaik pada umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita bisa lihat di antaranya disebutkan oleh Jubair bin Nufair radhiyallahu an, dia berkata, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal idi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Ya, yang artinya bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa pada hari Idul Fitri, Idul Adha, ketika mereka berjumpa satu sama yang lainnya, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Boleh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, sama saja. Taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum, sama. Berarti mereka mengucapkan semoga Allah menerima amalan kami. Sekelas sahabat
masih meminta, berharap agar amalnya diterima oleh Allah. Makanya tidak ada muslim yang pengen amalnya tertolak, nggak ada. Semuanya pengen diterima oleh Allah. Jangankan begitu Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa kepada kita. Minta tolong yang sudah di download saya, yaitu diketik nomornya 925 Ibnu Majah, nanti dicari 925 Ibnu Majah, bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita, yang doa itu dibaca setiap selesai sholat subuh dan ketika zikir pagi. Bagaimana doanya? Ayo dibaca, Abu Hurairah, silakan. Dari mantan budak Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, silakan. Ketika hendak salam dalam sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, apa yang Nabi ucapkan? Yaitu ketika selesai sholat subuh, Nabi membaca, mengajarkan kita doa. Insya Allah kita semua pada hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang terakhir itu intinya. Silakan terjemahannya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu yang diminta yang pertama. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, dan amal yang diterima. Amal yang engkau terima. Berarti ini menunjukkan bukti dari sekian banyak bukti pentingnya kita memohon kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak Ibu, mulai masuk materi inti. Ternyata ada beberapa perbuatan di dalam Islam yang bisa merusak pundi-pundi amal kebajikan yang sudah kita kumpulkan. Parasit-parasit amal, virus-virusnya amal soleh itu ada Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lakukan perbuatan itu, maka seluruh amal kebajikan yang pernah kita lakukan pahalanya habis, ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Sudah capek-capek beribadah, mengumpulkan pahala, ternyata di akhirat zong, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Teridentifikasi melakukan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lah memangnya virus-virus amal itu, parasitnya amal soleh itu ada berapa macam Ustadz perbuatannya? Kalau tidak salah, saya menyampaikan materi ini rutin, ada kitabnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca kitabnya aslinya boleh. Judul kitabnya itu ditulis oleh murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau bernama Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Judul kitabnya Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'ani was Sunnah. Pembatal-pembatal amal. Itu pernah saya intip, kurang lebih 20 amalan. Virus-virus amal soleh, 20 perbuatan yang bisa merusak amal soleh kita. Itu ya, 20 perbuatan. Ya, ini kami sampaikan secara rutin di majelis taklim yang lain. Baik, sekarang saya akan sampaikan satu persatu apa saja amalan-amalan, perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan sampai kita melakukan perbuatan itu tanpa kita sadari, ya, sehingga bisa melunturkan pundi-pundi pahala yang sudah kita kumpulkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami sebutkan satu persatu, perlu Bapak Ibu ketahui karena waktu kita terbatas menjelang berbuka iftar, berbuka saum, maka ya secukupnya saja sampai waktu kita habis, ya, sampai yaitu terbenam matahari atau dikumandangkannya adzan.
Ini nanti di Masjid Al-Huda ini buka puasanya itu menunggu adzan maghrib atau matahari terbenam? Hah? Berbukanya menunggu matahari terbenam atau adzan maghrib? Biasanya adzan. Puasa itu kaitannya sama adzan atau matahari? Selesai. Ya. Adzan itu kaitannya sama sholat. Ya, puasa itu kaitannya dengan matahari. Jadi mulai fajar sodik sampai matahari terbenam. Kan nggak ada di Quran yaitu berpuasalah mulai terbit fajar sampai adzan maghrib. Kan nggak ada. Yang ada kan sampai matahari terbenam. Baik. Nggak tahu, nanti silakan diatur sendiri ya. Karena kita tidak tinggal di bibir pantai, sehingga kita tidak mengetahui sunset, dan kita juga tidak tinggal di tempat yang tinggi seperti gunung, bukit dan seterusnya bisa mengetahui terbenamnya matahari. Maka boleh memakai patokan adzan maghrib. Nah ya Ustadz, itu adzan maghrib loh. Hukum asalnya matahari Bapak Ibu, bukan adzan. Ini karena huzur, terkondisikan, kita nggak mampu melihat terbenamnya matahari. Dan ternyata kalau kita mau jujur, kita ada di pinggir pantai, kita lihat matahari itu terbenam, ufuk merahnya itu menebar, maka belum adzan. Anda lihat jam Anda 5-7 menit kemudian, maka seluruhnya akan adzan. Jadi adzan maghrib di negeri kita ini memakai sistem kehati-hatian, dimundurkan. Jadi setelah terbenam nunggu 5 menit baru adzan. Gitu. Kalau subuh terlalu dini, terlalu awal subuhnya, jadi belum fajar sodik sudah adzan subuh. Memakai sistem kehati-hatian, maghribnya dimundurkan, subuhnya diawalkan. Ditarik lebih awal. Jadi kalau kita lihat adzan subuh, kita tengok di mana ini di langit, maka masih gelap gulita. Sedangkan cirinya fajar kan ada dua, fajar kadzib sama fajar shadiq. Fajar kadzib langitnya gelap pekat, ada cahaya putih seperti ekor serigala yang naik ke atas. Lah saat itulah boleh makan, boleh minum, maaf, boleh melakukan hubungan intim suami istri, dan belum waktunya sholat subuh. Lalu yang kedua fajar shadiq. Fajar shadiq itu langitnya sudah mulai remang-remang, jadi hingga hitam pekat, jadi sudah mulai sembur agak merah dikit. Lah itulah fajar shadiq, berhenti makan, minum, tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri, dan waktunya sholat subuh. Lah kalau kita lihat adzan subuh, tengok ke langit masih gelap pekat. Makanya sistemnya subuh terlalu awal, maghribnya terlalu dimundurkan. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita nggak paham, nggak tahu ya. Maka karena terkondisikan, ya pakai patokan adzan. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk perbuatan yang pertama yang bisa melunturkan amal soleh kita. Virus amal soleh ini ya, parasit amal soleh. Yang pertama adalah jelas sekali, syirik, menyekutukan Allah. Syirik dapat merusak amal kebajikan yang kita lakukan selama ini. Mana dalilnya kalau syirik itu perusak amal kebajikan? Dalilnya Quran surat nomor 39. Surat 39 Az-Zumar ayatnya 65. Az-Zumar ayat 65. Kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman. Az-Zumar 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Silakan. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Silakan. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah. Ulang lagi, jika engkau. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah amalmu. Akan hapus amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Nah, baik. Itu mulai dari akil balik usia 15 tahun
dia mentauhidkan Allah, dia melakukan berbagai macam amal-amal soleh, amal kebajikan, sampai di usia 50 tahun baru terkena perbuatan syirik. Maka selama 35 tahun amal kebajikannya habis, zero. Kalau tobat Ustadz, apakah dikembalikan? Selesai, terhapus. Jangan melakukan perbuatan syirik. Saya tidak merinci ya, karena ini kalau dirinci panjang. Syirik ini ada dua. Ada syirik i'tiqad, keyakinan. Ada syirik amali, perbuatan. Syirik dari macamnya ada dua lagi. Syirik besar, syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar dibagi 4. Syirik dalam ibadah, syirik dalam kecintaan, macam-macam. Ini kalau dijelaskan panjang. Saya hari ini, sore ini hanya menjelaskan virus-virusnya saja. Hanya itu aja ya. Adapun rinciannya insya Allah di lain kesempatan. Baik. Nomor 1 syirik. Syirik ini ya, syirik besar ini jelas. Syirik besar yang bisa menghapus seluruh amalan. Yang kedua virus amal soleh, perusak amal kebajikan. Yang kedua adalah ria. Ria, orang yang beribadah tidak lillah tapi linnas. Ibadahnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Ibadahnya hanya to show only, hanya ingin mendapatkan apresiasi, pujian, sanjungan di alam orang ya. Ibadahnya tidak karena Allah, ibadahnya pencitraan. Nah, seperti itu kurang lebih. Maka amalnya akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, penyakit yang satu ini ria. Penyakit ria ini bukan hanya menimpa orang-orang yang ada di jalanan, bukan hanya penyakit ini bukan hanya menimpa kepada orang-orang awam, tapi bisa jadi penyakit yang satu ini ria itu juga menimpa pada para thalabatul ilm, penuntut ilmu. Hampir setiap manusia terkena penyakit ini kecuali para nabi dan rasul, karena mereka maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Hatinya dijaga, nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul, maka bisa terkena penyakit ria. Ya, mana dalilnya? Kita sebutkan dulu dalilnya. Nanti saya jelaskan sedikit terkait ria ini. Kita dengarkan, ria bisa menghapus amal kebajikan. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, Al-Baqarah, ayatnya ayat 264. Al-Baqarah 264. Yang menarik itu nanti di bagian akhir. Yang menarik di bagian tengah ke akhir, tengah ke akhir. Kita dengarkan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Belum poinnya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer. Baik, mulai sekarang. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer. Ria memakai alat indera penglihatan. Saudaranya ria adalah sum'ah, memakai alat indera pendengaran. Maksudnya, jadi kalau ria ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengarkan orang amalannya. Intinya sama. Ibadahnya tidak karena Allah tapi karena manusia. Ada yang pengen dilihat, ada yang pengen didengarkan orang amalnya. Lanjut teruskan. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin. Stop. Ulang lagi sambil dibayangin Bapak Ibu. Allah SWT memberikan perumpamaan orang-orang yang terkena penyakit ria. Diumpamakan apa? Lanjut. Ulang lagi. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin. Stop. Batu licin. Lanjut. Yang di atasnya ada debu. Di atasnya ada debu. Lanjut.
kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Batu itu ditimpa hujan yang deras, hujan lebat, sehingga Maka tinggallah batu itu licin kembali. batu itu menjadi licin kembali. Seperti itulah amalannya orang riya, tak berbekas, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Capek-capek nih beribadah gara-gara riya. Kan Bapak Ibu pernah mendengarkan hadis yang sangat membuat kita merinding. Riwayatnya panjang itu, hadisnya panjang. Riwayat Tirmidzi ada, Muslim ada. Yang panjang itu yang riwayat Tirmidzi. Itu kan Nabi menceritakan 3 orang yang pertama kali kulitnya ketemu api neraka. Jadi sebelum orang lain masuk neraka, 3 orang ini penduduk neraka. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu penduduk neraka pertama, 3 orang ini. Sebelum yang lain masuk neraka, 3 orang ini dulu yang akan masuk neraka. Siapa mereka? 1, mati syahid. 2, ahli Quran, termasuk ustadz yang menyampaikan ilmu Al-Quran. Dan yang ketiga, orang kaya raya yang dermawan. Lu gimana ceritanya mati syahid, lalu qori, ahli baca Quran, ustadz yang menyampaikan ilmu Al-Quran, dan kaya raya dermawan masuk neraka pertama kali? Singkat cerita, karena riya. Jadi ketika Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu, tetapi Allah hendak menguji kejujuran hamba tersebut. Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Maka si fulan ini menjawab, aku di dunia berperang membela agamamu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Allah sendiri yang mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Engkau ketika berperang ingin disebut orang yang gagah berani ketika berperang. Pak, Bu, maaf, siapa yang tahu hati manusia? Ada Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan suka lihat casing, penampilan luar. Jangan. HP ini menjadi bagus karena casing. HP Bapak Ibu bagus karena casingnya. Jangan suka lihat orang itu dari tampilan luarnya. Masya Allah, orang ini kok begini ya, satu tubuhnya tato semua. Koyo gak iso mlebu surga koyo neraka ini. Jangan, kita tidak tahu nasib akhir seseorang. Ada seorang mantan santri, hafal Quran, lulusan ponpes, pondok pesantren, bapaknya kiai, ustadz, kakeknya pendiri sekolah Muhammadiyah, matinya jadi PKI. Siapa? Aidit. Nama lengkapnya Ahmad Aidit. Dicoret Ahmadnya, diganti DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Hafal Quran, santri, bapak kiai. Quran dibakar, umat Islam disembelih, dieksekusi di sumur tua. Tetap dia mengatakan komunis, yel-yelnya komunis. Ya habis, su'ul khotimah. Santri, mantan santri bernasib su'ul khotimah. Waliyatubillah. Ada orang yang masa hidupnya awalnya penuh dengan kemungkaran, akhir hidupnya Masya Allah. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masa awal hidupnya paling benci dengan Nabi SAW. Tidak ada orang yang pengen dia celakai atau bunuh kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Quran tersentuh, tercelup dalam hatinya, sehingga beliau menjadi sahabat terbaik. Kuburannya bersanding Nabi. Kuburannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan kekasihnya Abu Bakar dan teman terdekatnya, yaitu bersama dengan Rasulullah dan teman terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini menunjukkan kepada kita, menata hati itu lebih susah daripada melakukan amal soleh. Noto hati itu susah. Setiap orang yang hadir di majelis ini niatnya beda-beda, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya, ada yang niat taklim di sini karena betul-betul ingin menuntut ilmu. Ada yang taklim di sini Masjid Al-Huda karena sumpah di rumah sama istrinya. Kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Ada mungkin istrinya nggak masak, mumpung di Al-Huda ono buka bersama, makan di Al-Huda. Kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak suudzon, yang tahu hanya Allah. Lihat ini, orang mati syahid, menurut teman-temannya mungkin dia membela agama Allah, tapi menurut Allah, kau mati syahid karena kau ketika berperang ingin disebut orang yang gagah berani. Si ustadz juga begitu, kau menyebarkan Al-Quran, membaca Quran karena ingin disebut qori, dan kau kepingin disebut ustadz, orang alim, habib, tuan guru. Ya,
syekh dan seterusnya, dan gelar itu telah kau nikmati. Nah, kita nggak tahu, makanya banyak penyakit ria ini menimpa pada orang-orang yang bukan hanya di jalanan, tetapi para thalabatul ilm. Dan bentuknya ria itu macam-macam Bapak Ibu sekalian, bentuknya macam-macam. Ada yang riaknya itu Bapak Ibu sekalian, riaknya itu adalah dari sisi penampilan. Ada penampilan di sini adalah, jadi kalau dia dilihat orang, dia melakukan sesuatu yang kesannya seperti orang beribadah. Contoh, jadi kalau dia maaf ini, orang itu kan punya ekor mata. Jadi kalau saya melihat ke sana, saya itu bisa melihat apa yang ada di kanan saya karena punya ekor mata. Setiap orang punya. Jadi di sana itu lagi ngapain? Ini ada orang, dia merasa dilihat orang, dia merasa diperhatikan oleh orang, maka bibirnya dikomat-kamitkan. Supaya apa? Supaya kesannya orang yang banyak berzikir. Ya, padahal itu ngitung utangnya. Ya, puasanya supaya dilihat khusyuk, ya jalan agak nyeret dikit, bibirnya dikeringkan. Ditanya, antum agak kurang enak badan kelihatannya, antum sakit? Enggak, saya ini puasa. Allah, ya bibirnya dikeringkan, jalannya nyeret. Itu padahal 2 piring sudah dia habiskan. Ya, macam-macam. Dia taklim sama ustadz kibar. Ya, taklim, nuntut ilmu sama para asatidah kibar, ustadz kita, guru-guru kita. Tujuannya bukan untuk taklim, selfie sama ustadznya. Sudah selfie sama ustadznya, siapapun ustadznya, terutama yang top ya, itu baru kemudian share status supaya orang tahu, wong iki kumpulannya be ustadz to. Orang ria ini Bapak Ibu, wah banyak. Wong mau taklim di Masjid Al-Huda, OTW taklim Al-Huda. Ya Allah, ria. Nggak usah ria, cukup flyer kajiannya saja yang dikirim, jangan kitanya. Alhamdulillah 50 nasi bungkus telah terkirim. Ya Allah, ria. Ya Ustadz, iya, Ustadz tahu masjid ini Ustadz? Iya tahu saya. Ustadz lihat dari atas Ustadz? Oh iya. Sampai bawahnya Ustadz, lantainya? Oh iya. Semua itu saya Ustadz. Ria. Seorang ibu-ibu berkata kepada saya, akhwat, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, semenjak saya istiqomah Senin Kamis tiap malam tahajud. Ria, pamer amal itu tidak perlu dipublikasikan. Amal itu cukup kita sama Allah rahasianya. Hati-hati ya, ini kronis ini. Tapi jangan kemudian ada jamaah kita, ya, ndak Jumatan. Antum kenapa ndak sholat Jumat? Kan wajib bagi laki-laki. Karena ini khawatir riya kalau pergi ke masjid Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Karena anak kalau ke masjid banyak orang tahu Ustaz, anak khawatir riya, makanya anak ndak Jumatan. Astagfirullah. Allah ya karim. Ya. Ini keliru Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lanjutkan. Itu yang nomor 2 ya. Itu yang nomor 2 yang perusak amal soleh. Yang ketiga adalah, lah ini bahaya nomor 3, meninggalkan sholat asar. Mana dalilnya? Minta tolong kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 478 478 dan 479. Nah, ya, terutama 478-nya saja nggak apa-apa. Silakan dari Buraidah radhiyallahu an, baca. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Silakan. Barang siapa meninggalkan sholat asar. Ulang lagi. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka amalnya telah batal atau terhapus. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, meninggalkan sholat itu ada 2 Bapak Ibu. Meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat pada hari itu
Yang kedua, meninggalkan sholat seumur hidupnya. Dia nggak pernah sholat asar. Atau yang pertama tadi, meninggalkan sholat asar pada hari itu. Misal hari ini hari Ahad, dia tidak sholat asar, nggak sholat asar, padahal dia tahu kewajiban dan dia tidak terkena uzur. Kecuali terkena uzur ya, misalnya terkena uzur dalam hal ini adalah misalnya dia menjalani operasi, ya, masuk ICU dalam keadaan pingsan, dia baru sadar 3 hari berikutnya, maka selama 3 hari itu dia tidak sholat. Itu begitu dia siuman sadar, maka dia harus qadha semua sholatnya itu. Kalau misalnya sadarnya malam Ustaz, ya di qadha malam itu juga. Jadi tidak menunggu pada waktunya, enggak, di malam itu juga dia mulai ninggalkan. Itu hari apa? Hari Ahad. Zuhurnya hari Ahad sholat, terus kemudian lah setelah sholat itu kecelakaan Ustaz, maka mulai asar maghrib isya Ahad nggak sholat, Seninnya subuh zuhur asar maghrib isya, Selasanya subuh zuhur asar maghrib isya, Rebu sadarnya Rebu ba'da isya. Maka mulai ketika malam itu ba'da isya, adzan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Lalu dia qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan, sampai la ilaha illallah. Salat asar di malam itu. Asar hari Ahad diqadha. Asar hari Ahad. Setelah itu maghrib sama isya dijamak, karena maghrib isya boleh dijamak tapi nggak dikosor, dijamak 3 sama 4. Jadi adzan sekali, qomat 2 kali untuk hari Ahad. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, adzan lagi untuk apa? Senin, karena Senin 5 waktu dia tidak sholat, masuk ICU. Jadi gitu, tidak waktunya subuh nanti ditinggal subuh ya pada waktu subuh, tinggalkan zuhur dikerjakan pada waktu, enggak ya, diqadha. Ya, lu katanya mengqadha sholat itu ndak ada, katanya siapa yang ndak ada itu qadha sholat mayit, itu ndak ada. Sholatnya mayit diqadha sama anaknya, sholat bapaknya yang meninggal diqadha sama, nggak ada ini. Tetapi qadha wanita haid nggak perlu mengqadha, karena memang haid ini adalah sudah sunnatullah, ketetapan Allah azza wa jalla, sehingga nanti ketika dia suci ndak perlu diqadha. Wanita nifas, tetapi mereka yang tidak terkena yaitu ketetapan dari Allah seperti haid atau nifas, maka jika dia sadar, terkena uzur terus sadar, maka dia harus qadha. Nah, seperti kecuali ada wanita haid itu diqadha, ada wanita haid mengqadha itu adalah begini. Kasusnya begini, misalnya hari ini hari Ahad, ini hari Ahad ya, misalnya ya hari Ahad ini. Tadi sholat duhur masih suci, dia masih suci, wanita ini masih suci. Ketika adzan asar dia tidak segera sholat, nggak segera sholat. Sedangkan hari ini kan tanggal berapa ini ya Bu? Tanggal 7 ya. 7 ini awal bulan ini itu waktunya dia haid. Kalau lihat kebiasaannya, saya biasa haid itu Ustadz awal bulan, tanggal 7 ini, bulan yang lalu itu ya tanggal-tanggal ini, tapi saya belum haid. Ternyata ketika adzan asar dia belum haid, dia tunda, tidak segera sholat, kira-kira jam 4:30 baru masuk kamar mandi. Ternyata flek haid. Sudah jelas ini, karena sudah waktunya kan ya, maka berarti dia utang sholat asar. Sehingga nanti ketika dia suci, hari yang kesekian itu suci, maka dia harus mengqadha sholat asar. Jangan main-main perempuan. Hati-hati, banyak wanita nggak paham masalah ini. Dia utang sholat, sholat duhurnya, sholat maghrib enggak. Anda tidak utang sholat maghrib karena Anda melewati maghrib sudah haid. Masalahnya Anda melewati adzan asar, Anda masih suci. Karena Anda tunda-tunda, akhirnya kemudian haid. Berarti Anda utang. Faham sampai di sini ya? Bisa dipahami. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Nah itu ya, jadi aku haid ya wis, aku gak sholat. Sebentar, Anda melewati itu, andai kata dia langsung sholat ini asar, sholat Allahu Akbar, ternyata dia dapat 1 rakaat kedua bangkit Allahu Akbar. Wanita itu merasa seperti ada sesuatu yang keluar, gitu ya. Ustadz kok istilah kok sar itu, diceritai sudah, jangan tanya, gak usah takon ya, udah, ya. Ya, misalnya ini merasa dia keluar, ya. Lalu kemudian dia salam, assalamualaikum. Dia ke kamar mandi dicek haid,
tapi rokaat pertama dia tidak merasakan itu, maka dia tidak utang sholat. Karena siapa yang mendapati 1 rokaat berarti dia mendapati sholat. Makanya jangan suka menunda waktu sholat, terutama pas hari-harinya dia tanggal haid. Jangan, daripada utang terus nanti. Bahaya ini, ya ini loh asar sekali tidak sholat. Kalau misalnya hari ini tidak sholat asar, maka yang dihapus oleh Allah hari itu saja, hari itu. Jadi hitungannya hari itu gimana? Bapak Ibu kan tahu perhitungan kalender Hijriah itu kan mulai maghrib. Berarti kalau begitu kemarin Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu, Sabtu malam Ahad kemarin, pada maghrib itu sudah masuk Minggu, hari Ahad. Itu sampai besok pagi, tadi pagi sampai sekarang, sampai nanti. Begitu adzan maghrib ini Senin. Sebentar lagi kita masuk Senin ini. Nunggu adzan maghrib Senin ini. Baik. Maka terawihnya mulai kemarin, witirnya, terawihnya, qiyamul lailnya malam 27. Tadi malam tadi nih, hari tadi itu sodakonya, taklimnya tadi di Masjid Pondok Mutiara, itu taklimnya dan semuanya dihapus oleh Allah. Hari itu juga, selama kemarin-kemarinnya dia masih sholat asar. Tapi kalau seumur hidupnya dia tidak pernah sholat asar, maka seluruh amal kebajikannya seumur hidupnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dihapusnya amalan itu ada 2. Yang pertama, ninggalkan sholat asar hari itu toh. Yang kedua, ninggalkan sholat asar seumur hidupnya. Jadi kalau ninggalkan asar hari itu toh, yang dihapus hari itu toh. Ustadz, Anda mau tanya, berarti kalau tidak sholat subuh aman Ustadz ya? Sing penting kan jangan sampai tidak sholat asar Ustadz. Gak duhur aman berarti Ustadz ya. Gak sholat maghrib aman, gak sholat isya aman. Kan dalilnya asar Ustadz yang disebut, man taroka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa yang ninggalkan sholat asar, kan asar. Pak, Bu, maaf, kita harus paham kaidah. Apa kaidah kata para alim ulama? Jika salah satu yang wajib, yang rukun, yang wajib disebut oleh Nabi, maka yang lain pun ikut mengikuti. Ini kaidah dari mana ini? Dari dalil riwayat Tirmidzi. Nabi pernah mengatakan al-hajju arafah. Nabi katakan, saya ulang ya, Nabi bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Bukan berarti orang itu kalau pergi haji yang penting arafah, wukuf. Jadi tidak perlu ke Musdalifah, tidak perlu ke Mina, tidak perlu lempar jumroh, tidak perlu tawaf ifadah, tidak perlu tawaf wada. Salah. Ya, sebab tadi ini termasuk rukun haji. Rukun haji itu ya Mina, Musdalifah, cari kerikil, terus ke Arafah, lempar jumrotul ula, jumrotul aqobah, terus berikutnya tanggal 11 Zulhijjah, ula wusta aqobah, ya tawaf ifadah, ya tawaf wada. Itu rukun haji. Nabi cuma nyebut satu tok, al hajju arafah. Haji itu intinya arafah. Yang disebut Nabi satu, rukun-rukun yang lain ikut mengikuti. Jadi satu ditinggalkan, yang lain bubar, terhapus. Termasuk tadi yang disebut Nabi asar, tidak sholat subuh dihapus, tidak sholat isya dihapus, nggak diterima oleh Allah. Ya, makanya kan banyak ya, mohon maaf ya, saya minta maaf loh, terus terang ini harus saya sampaikan ya, puasa tapi tidak sholat ya nggak diterima lah. Lo memang ada Ustadz kayak begini, ada ngejar bukber maghribe koter ya, ada tidak? Saya kalau jalan ya di beberapa tempat, beberapa waktu yang lalu setelah taklim lewat alun-alun Sidoarjo, banyak ternyata dia beber apa ini, tikar ya, satu keluarga memang kelihatan ngabuburit ya istilahnya ya, bahasa Sunda ini ya. Mereka ingin buka bersama dengan bercengkrama dengan keluarga. Sudah ya, sudah nih. Ternyata adzan maghrib, sholatnya apa ini? Ya, saya pernah di daerah Surabaya, ya daerah Jemur. Di situ ada beberapa kafe. Jadi saya habis ngisi taklim di salah satu perusahaan. Setelah ngisi taklim,
sampai berbuka adzan, lalu kemudian kita batalkan puasa kita, langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya tidak ikut berbuka di situ, saya langsung beranjak karena mau terawih ke tempat lain. Itu ngelewati beberapa kafe, itu parkir full. Sengaja saya berhenti, tukang parkirnya, maaf Pak, parkir penuh. Bapak kalau mau agak jauh. Saya bukan parkir Mas. Saya boleh tanya Mas, ini depot ini, resto ini ada musolanya apa enggak? Itu ada musolanya. Iya Pak, enggak ada musolanya. Iki wong lanang kabeh lho iki jero ini. Saya lewat istilah perempuan laki campur baur. Ini namanya bukber bareng, maksiat bareng. Ikhtilat campur baur. Maghribnya hilang, ngejar bukber, enggak sholat maghrib. Ya, belum lagi nih, maaf, di perusahaan-perusahaan bukber ngundang anak yatim. Seringkali kami diundang. Begitu adzan maghrib kita batalkan. Setelah kita batalkan, langsung, Mas, ini musolanya di mana? Oh, musolanya lantai bawah. Baik, sudah. Saya ke bawah, lantai bawah. Sudah di lantai bawah, sudah ada beberapa teman-teman staff yaitu ikut juga sholat. Sudah setelah sholat, kita makan ke lantai atas kembali. Ternyata direksi, manajemen, supervisor, mereka makan ngobrol kakak. Maghribmu jam piro? Astagfirullah. Ya, banyak ndak maghriban ngejar yaitu bukber, maksiat bareng ini namanya. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, terus ada lagi. Ya, tolong wanita yang ada di rumah. Ini memang tinggal beberapa hari, nggak apa-apa. Ya, jadi tolong ada laki-laki itu, ya, apa itu? Atau manggil istrinya, beb, atau saya. Aku cepat nebuko, aku totok nebuko. Iya, itu. Ya itu sudah ada kurma dan lo mesisan aku begitu adzan aku tak mangan. Enggak. Laki-laki tempatnya di masjid. Harus punya tegas seorang istri. Harus punya ketegasan. Kamu tak siapkan roti, sepotong roti, ini kurma, ini airnya. Setelah itu kamu pergi ke masjid, makananmu tidak ada yang ngambil. Tak jamin aman pangananmu. Aman. Jangan khawatir. Spesial. Khusus buat suamiku tercinta. Sembahyang, sholat di masjid. Karena wajib laki-laki di masjid. Aman, tak jaga. Anakmu tidak akan makan, tidak akan berkurang. Sebab banyak laki-laki, saya kira engkau yang makan maghrib. Bayangkan. Ada nggak laki-laki yang kayak begini? Hah? Ya. Jadi ini makan, ini sholat maghrib, dia tinggalkan, ngejar ini. Ya. Jangan, laki-laki harus di masjid, wanita sebaik-baik sholat di rumah. Kembali ke materi tadi, Bapak Ibu sekalian, makanya satu-satunya ibadah di dalam Islam yang digandengkan dengan ibadah yang lain ya sholat. Bapak Ibu, sholat itu dalam Al-Quran gandengan dengan zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Maksudnya seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita, orang itu meskipun zakatnya miliaran, tapi kalau tidak sholat percuma, nggak diterima zakatnya. Sholat dalam Al-Quran gandengan sama sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Orang itu terkena musibah, kehilangan harta, sakit tidak kunjung sembuh, kehilangan orang yang dia cintai, macam-macam musibah, dan dia bisa sabar tapi tidak sholat, percuma, sabarnya tidak bernilai ibadah. Sholat gandengan lagi dalam Al-Quran kurban, penyembelihan kurban. Inna a'toinakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Robmu dan berkurbanlah. Jadi kalau ada orang Idul Adha sapi sekian ekor, kambing sekian ekor, tapi orangnya tidak sholat, percuma, kurbannya nggak akan diterima oleh Allah. Termasuk Som tapi tidak sholat, percuma, capek-capek som, rugi. Baik, kita lanjut. Jadi meninggalkan sholat asar, terutama asar. Makanya asar itu disebut sholat apa? Sholat wusta, sholat pertengahan. Lu kok bisa tengah-tengah? Tengah-tengah itu kan zuhur? Enggak, tengah-tengahnya itu asar. Tengah-tengah antara subuh, zuhur, maghrib, isya, dia ada di tengah. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tengah-tengahnya di sini. Makanya wusta, ya. Ini menjadi barometer ini. Baca Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 480. Cepat dikit, 480. Silakan.
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Iya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isi sabdanya, silakan. orang yang waktu sholat asar telah luput darinya. Jadi dia tidak sholat asar. Kenapa? Jadi pagar ayu. Jadi pagar bagus. Ya, tahu pagar ayu? Tahu. Di Rias itu mulai zuhur. Ya, asarnya hilang karena dia jadi pagar ayu. Dia tidak sholat asar ini. Lanjut teruskan. Maka seolah-olah keluarga dan hartanya diambil. Baik, maka seperti yaitu diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa, tidak punya harta, nggak punya apa-apa. Seperti itulah orang meninggalkan sholat asar. Artinya entek semua amal ibadahnya. Hati-hati. Baik, ini ya kita lanjutkan sekarang amalan nomor berapa? 4. Ini ada 20. Jam berapa ini selesai ya? Hah? Yang keempat, perusak amal yang nomor 4 adalah berkata dan beramal dusta. Jadi berkata dusta dan perbuatannya perbuatan keji, kotor. Ya, kotor, terutama ketika som, puasa. Jadi ketika puasa lisannya jorok. Ketika puasa dia melakukan perbuatan keji yang Allah haramkan, Allah tidak ridho. Maka percuma capek-capek beribadah. Dalilnya di mana? Ayo saya targhib wa tarhib. Sesaat lagi ini kita akan masuk ya berbuka. Silakan. Jilid 2, nomornya 1079. 1079. Ayo. Ya, 1079. Pelan-pelan sobek nanti. Baru dibuka, Ustaz. Iya. Baru dibuka. Ya. Masih bersih bukunya ya. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Silakan. barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta. Nah, maksudnya itu kaula zur. Zur ini ucapan dusta, perbuatan keji, ya sumpah palsu, menghibah, membicarakan aib orang ketika puasa Ramadan dan perbuatan maksiat lainnya. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah nggak butuh. Dia mau makan, mau nggak makan, dia mau puasa, mau nggak puasa, Allah nggak butuh. Berarti puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan. Hati-hati ya. Baik, ini menjadi penghapus ini, penghapus pahala. Jadi puasanya nggak batal, tapi membatalkan pahala. Ya, baik. Misalnya lagi dibuka YouTube, maksudnya lihat kajian, ya ustadz-ustadz kita, ya guru-guru kita, ternyata begitu buka di situ ada tampilan yang horor, buka aurat. Lah itu kalau kita pencet tambah horor. Ya, tambah horor, makanya istighfar, astagfirullah. Buka aja yang lainnya, cari yang lain. Ya, seperti itu, jangan dinikmati, istighfar, astagfirullah, ya. Karena tanpa kita sadari di luar kemampuan kita, gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, adalah memelihara anjing. Memelihara anjing. Ini peluntur pahala ini. Ya, amal kebajikan kita dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan melihara anjing kecuali untuk, yaitu anjing satu menjaga pertanian, anjing menjaga peternakan, anjing untuk berburu, dan terakhir anjing pelacak mengungkap tindak kejahatan. Boleh. Itu pun dikasih syarat. Apa syaratnya? Nanti saya jelaskan. Kita dengarkan dulu dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ya, nomornya belakang sendiri 3101 3101 3101. Ketemu? Ya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban yanqus min amalihi kulla yawmin qiratun illa kalba harsin au kalba masyiatin. Silakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, barang siapa yang memelihara anjing, Iya. maka pahala amalannya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 kirot. 1 kirot itu berapa? Kata Nabi dalam riwayat yang lain, 1 kirot itu 1 bukit Uhud. 1 bukit Uhud. 1 kirot itu setiap hari nih habis. Lanjut teruskan. Terkecuali anjing penjaga ladang atau penjaga hewan ternak. Ditambahkan lagi termasuk anjing berburu untuk berburu dan anjing pelacak untuk mengungkap tindak kejahatan. Itu pun ada syaratnya. Satu syaratnya, tempat tinggalnya anjing itu kandangnya nggak boleh di rumah kita, harus jauh karena malaikat rahman nggak mau masuk di dalam rumah yang ada anjingnya. Makanya dalam hal ini nggak boleh tinggal di rumah kita. Ya. Terus yang kedua adalah syaratnya tidak boleh berinteraksi seperti itu, dan tolong menjaga dari air liurnya. Itu Ustadz yang dipegang itu cuman badannya, Ustadz, bulunya jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan anjing itu menjilati tubuhnya. Karena anjing itu suka menjilati tubuhnya, sama dengan yaitu najis. Najisnya najis mughaladhah, najis besar, Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Makanya kalau waktu itu sempat viral seorang wanita bercadar, yaitu memelihara banyak anjing, maka ini ngawur ini. Dia pakai dalil, memahaminya dalil yang pemahaman dengan pemahaman yang salah. Dalilnya sohib, dipahami yang salah. Apa itu? Dia memahami tentang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Kan gitu ya. Kan wanita itu diampuni dosanya oleh Allah. Lalu wanita ini pengen niru. Salah. Wanita pelacur ini memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Itu pemahamannya ada 2. 1, yaitu dia berbuat baik dengan hewan. Seperti itu, bukan memelihara. Cuman berbuat baik, ngasih makan, ngasih minum, bukan dipelihara. Yang kedua adalah wanita ini, pelacur ini diampuni dosanya lantaran dia ikhlas. Loh, dari mana taunya wanita itu kok ikhlas, wanita pelacur itu? Dalilnya adalah karena dia memberi minum anjing itu tanpa pamrih, artinya tanpa mengharapkan balasan. Karena apa? Karena anjing itu minum air itu tanpa mengucapkan jazakillah khairan. Anjing itu kan nggak mengucapkan jazakillah khairan. Kan dia ngasih anjing minum, lalu habis ngasih kan pergi, nggak mengucapkan jazakillah. Lah di situ ikhlasnya dia, ya, tanpa dia mendapatkan balasan, sehingga dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu inilah 5 hal yang bisa melunturkan amal ibadah kita. Persiapan memasuki maghrib sudah masuk? Berapa menit? Ada yang 2, ada yang 3. Kayaknya maghrib di Lebo ini lama kayaknya ya. Sudah. Saya kalau di Kletek itu cepet gitu ya. Di sini ini lama. Sudah masuk. Sudah masuk? Iya. Baik, kita tutup sampai di sini ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan. Semoga Allah tidak menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.